segala dosa dan pelanggaran kita dengan kerendahan hati kita. Kita menyanyikan pujian, diam di hadirat. Intro. 2, 1, 2, 3, 4. Verse 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dengan hadirmu, ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam Verse 2, 2, 1, 2, 3, 4. Dalam hatimu, ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudus. Chorus 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam Chorus 2, di 1, hadirat-Mu, 2, 3, 4. mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Intro. 2, Diam 1, di 2, 3, 4. hadirat-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Verse 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dengan hadir-Mu, kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Verse 2, 2, Bawa 1, kami dekat Tuhan. 2, 3, 4. Hadir, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus. Chorus 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam Chorus di 2, 2, hadirat-Mu, 1, 2, 3, 4. ku mengangkat tanganku, ku bersyukur menyembah-Mu, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam Interlude. di 2, hadirat-Mu. 1, 2, 3, 4. Sambil musik memuji Tuhan, mari kita renungkan segala berkat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai dengan detik ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua semata-mata hanyalah karena anugerah. Solo. 2, 1, 2, 3, 4.
Mari bersama-sama Chorus kita one. nyanyikan pujian ini. Key change up. 1, 2, 3, 4. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di Chorus two. hadirat-Mu. 1, 2, 3, 4. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam Tag. di hadirat-Mu. Breakdown. 1, 2, 3, 4. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Ending. 2, Diam 1, di 2, 3, 4. Sebab dosa dan pelanggaran kita telah diampuni sebagai satu tubuh Kristus dan sebagai ungkapan iman kita kepada Allah Tritunggal. Marilah kita bersama-sama dengan penuh keyakinan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai kesaksian iman kita yang hidup. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah kuasa Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga. Jemaat Kapel masih dengan posisi berdiri. Saat ini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu melalui firman-Nya, jalan dan kebenaran akan diteguhkan, serta iman kita akan diteguhkan. Pelayanan firman pada pagi hari ini akan dilayankan oleh Bapak Reverend Christopher James Luti PhD. Oleh sebab itu, dengan ungkapan syukur dan kesiapan hati dan diri kita, mari kita nyanyikan lagu dari Intro. 105, Kaulah 1, Tuhan, 2, 3. Verse. 1, 2, 3. Asal kau ada yang tak perlu, siang dan malam Engkau di hadirat-Mu. Intro. 1, 2, 3. Verse. 1, 2, 3. Kau besertaku dan ku sertamu.
Denganmu Tuhan ku Interlude. 1, 2, 3. Verse. 1, 2, 3. Allah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam kuasa sorgawi. Outro. Kuasa 1, 2, 3. Kita berdoa. Bapa, Engkau adalah sumber segala kebaikan. Segala kebaikan. Tidak ada kebaikan tanpa Engkau yang berasal dari tempat lain. Tidak ada kedamaian, sukacita, kesenangan yang sesungguhnya tidak ada tanpa Engkau. Dari luar Engkau. Engkau memang adalah sumber segala kebaikan. Berarti kami, ciptaan-Mu, kami merasakan sukacita, damai sejahtera, kesenangan yang sesungguhnya ketika kami bergantung pada Engkau, sambung dengan Engkau. Jadi Bapa, di dalam waktu ini itulah memang kerinduan kami. Engkau adalah sumber segala kebaikan dan kami butuh Engkau lebih dari kami tahu. Jadi Bapa, dalam momen-momen ini kami rindu supaya kami dapat dengar suara-Mu dengan jelas, supaya Engkau yang baik dapat membentuk kami, mengubah kami, supaya kami lebih baik lagi, lebih serupa dengan Yesus, mempunyai lebih banyak damai sejahtera, hidup dengan lebih kudus, lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi Bapa, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Sekali lagi kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari. Shalom. Wih, mantap. Banyak yang punya suara besar. Semangat dong. Wish, banyak orang biru di sini. Bagus. Sebentar kita akan berfokus pada tema kita, hidup bagi Kristus, yang diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada para pemimpin di sini yang memberikan kesempatan untuk berbagi dari firman Tuhan. Dan saya yakin kita semua akan dengar suara Tuhan. Karena kita sudah berdoa. Dan Bapa kita setia, berkuasa, menjawab doa.
Tapi sebelum kita membuka firman Tuhan, saya mau berbagi satu pengumuman. Saya tahu ini waktu untuk firman Tuhan, tapi ya begitu saja. Pengumuman, yaitu kami sekeluarga, keluarga Luthi. Kami pindah ke Makassar tahun 2015 dan kami mulai pelayanan di STT Jaffrey tahun 2017. Berarti kami sudah di Makassar lebih dari 10 tahun, di Jaffrey hampir 10 tahun. Dan ini sampai sekarang, inilah waktu yang sangat diberkati, kami senang sekali dengan pelayanan di sini. Tetapi ada beberapa hal yang selama beberapa waktu yang adalah bisa dibilang pergumulan kami. Ada beberapa faktor yang menghasilkan kami berpikir mungkin musim kami untuk pelayanan di Makassar harus selesai. Faktor utama adalah pendidikan anak-anak kami yang sekarang mereka ikut sekolah online, tapi itu bukan situasi sempurna karena tidak ada sosialisasi dengan anak lain. Tapi ada faktor lain juga, ada kesehatan orang tua, kesehatan keluarga lain. Banyak faktor sebenarnya, di mana kami selama beberapa tahun sebenarnya bergumul dengan apakah seharusnya kami tetap di STT Jaffrey. Dan sambil kami berdoa mengenai hal ini, kami merasa semakin yakin bahwa ya ini sudah waktu bagi kami untuk pindah. Karena kampus ini berkembang terus, ada bule baru yang dapat menggantikan bule ini. Tapi ya ada perkembangan terus di kampus ini, di mana kampus saya kira sekarang kampus ini lebih sehat, lebih saleh, lebih mengikuti jalan Tuhan daripada 10 tahun yang lalu. Dan tidak ada masalah 10 tahun yang lalu juga. So, poinnya adalah kami sudah mengambil keputusan bahwa kami akan pulang ke Australia bulan Juni tahun ini, beberapa bulan ke depan. Ya, begitu. Saya tidak ada, mungkin ada pertanyaan, apakah ada pelayanan yang sudah ditetapkan di Australia? Belum ada. Akan ada kesempatan, saya tidak khawatir tentang itu, Tuhan selalu membuka jalan. Yang saya tahu adalah ada tiket dan kami akan pulang ke Australia. Saya tidak suka istilah pulang karena Makassar itu lebih seperti rumah kami sekarang. Tapi kami akan pindah ke Australia bulan Juni. Perlu dibilang, tidak ada masalah dengan siapapun di kampus, Pak Robi atau pimpinan lain di sini. Tidak ada masalah. Kami sangat mendukung kepemimpinan di sini. Dan yang saya tahu dari pihak kami, tidak ada masalah dengan siapapun. Dan ya sebenarnya saya rasa sedih sekali. So saya tidak mau bicara mengenai ini terlalu lama. Ya karena itu bukan fokus kita pada pagi hari ini. Dan masih lama sampai bulan Juni. Tapi ini pengumuman saja. Supaya kalau saudara dengar, apakah bule ini akan pindah? Ya memang begitu. Bulan ini akan pindah nanti bulan Juni. Tapi bayangkan kalau kita semua harus meninggalkan STT Jaffrey. Bayangkan saja. Bukan bulan Juni.
tapi sebentar malam. Bayangkan sebentar malam. Setiap kita, jangan berpikir tentang setiap kita, berpikir tentang diri sendiri saja. Saudara, sebentar malam harus meninggalkan kampus ini dan tidak bisa kembali. Mungkin ada darurat di kampung atau darurat di mana saja, mungkin ada masalah kesehatan, apapun situasinya. Bayangkan bahwa saudara harus meninggalkan kampus ini sebentar malam, harus pamit teman-teman di sini, harus berangkat, dan bukan hanya itu, tidak bisa kembali. Saudara tidak akan ketemu sama teman-teman di kampus ini lagi. Hari ini adalah hari terakhir. Apa yang akan saudara buat hari ini? Makan bakso, makan coto Makassar, pisang hijau. Mungkin kita tidak mau makan terlalu banyak. Kalau ini memang adalah hari terakhir, mungkin fokus kita adalah ayo kumpul teman-teman. Ambil waktu dengan mereka. Mungkin bicara tentang masa yang lalu, kayak kenangan-kenangan yang baik. Mungkin kalau ada orang spesial di dalam hidup kita, kita akan lebih berani untuk bilang, saya suka sama kamu. Dadah. Apa yang akan saudara buat kalau hari ini adalah pertemuan terakhir dengan teman-temanmu? Itu yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20. Kita buka sebentar. Yang terjadi, saya kasih konteksnya dulu. Paulus ada di tempat yang jauh sekali. Di tempat Makedonia namanya. Dan dia tahu, Tuhan kasih tahu dia, kamu harus ke tempat yang jauh, Yerusalem. Nanti di Yerusalem, Paulus tahu dia akan ditangkap. Lalu dia akan dibawa ke Roma, lalu dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang dia tahu, dengar baik-baik. Dia di Makedonia, dia harus ke Yerusalem, dan kerinduannya adalah dia mau mengunjungi orang-orang di dalam perjalanannya ke Yerusalem. Dan setiap tempat yang dia kunjungi, setiap orang yang dia kunjungi, itulah waktu terakhir dia akan ketemu sama mereka. Dia ke kota ini ketemu sama orang Kristen. Dia ke kota ini ketemu sama orang Kristen. Dia ke kota ini pamit sama teman-temannya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 20 yang kita lihat adalah salah satu pertemuannya di mana Paulus dia sampai satu kota namanya Miletus, di mana itu lumayan dekat kota lain, Efesus, dan Paulus memanggil orang-orang Kristen. Dia tidak ada waktu untuk masuk Efesus. Jadi dia memanggil para pemimpin dari kota Efesus untuk datang ke kota Miletus. Dia ingin ketemu sama mereka untuk kali terakhir. Dan di dalam Kisah Para Rasul yang kita lihat adalah pesan terakhir Paulus kepada para pemimpin Kristen dari Efesus ini. Ngerti maksudnya? So inilah konteksnya. Kisah Para Rasul, kalau ada Alkitab silakan buka Kisah Para Rasul pasal 20. Kita akan baca lumayan banyak. Karena baik kalau kita lihat dan baca semua pesan Paulus dari ayat 18 sampai 35. Tapi kita tidak akan langsung baca semuanya. Kita mulai dengan pasal
dengan ayat 17 sampai 18. Ini yang tertulis, saya baca, kalian bantu saya baca sebentar. Saya baca ayat 17 sampai 18a. Karena itu Paulus, menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat, para pemimpin di Efesus datang ke Miletus sesuai dengan apa yang saya sudah jelaskan. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka. Stop di situ. Sekali lagi, ini pesan terakhir Paulus kepada para pemimpin di kota Efesus. Dia tahu dia tidak akan ketemu sama mereka lagi. Dan jika kita perhatikan pesan Paulus dengan baik, kita akan lihat sebentar. Bisa dibilang bahwa ada tiga bagian di dalam pesannya. Dan kita akan baca bagian masing-masing. Kita mulai dengan bagian pertama. Itu ada di dalam ayat 18 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagian pertama ini, Paulus ingin supaya para pemimpin di Efesus ini, teman-temannya, merenungkan masa lalu. Fokus sini, baca ulang kalau mau, fokusnya adalah masa lalu. Waktu Paulus dulu ada bersama dengan mereka, ayat 18. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu dulu. Karena dulu dia tinggal sama mereka 3 tahun. Ayat 19, dalam pelayanan itu, yaitu dulu, aku banyak mencucurkan air mata. Ayat 20, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Paulus bicara tentang masa lalu. Dan yang mungkin kita sudah perhatikan, dia bicara tentang diri sendiri terus-menerus. Dia tidak bilang, hey, ingatlah pada waktu kita, bla 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 bla. Tidak. Dia bicara tentang diri sendiri terus. Aku ini, dan mungkin kalau kita salah paham tujuannya, kita akan berpikir bahwa Paulus agak sombong di sini sebenarnya. Ini kali terakhir Paulus akan ketemu sama orang-orang di Efesus dan fokusnya adalah saya buat ini dulu, saya buat ini dulu, saya buat ini dulu. Waduh, ini kayak tidak wajar. Kalau itu kayak pengertian kita salah paham tujuan Paulus sebenarnya. Tujuan Paulus dapat kita lihat di dalam ayat yang kita belum baca, tapi saya baca, ini ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Kenapa Paulus mau kayak sharing tentang masa lalu dia ketika dia bersama dengan orang-orang di Efesus? Karena dia ingin supaya mereka ingin kehidupannya sebagai teladan bagi mereka. Dia ingin supaya mereka ingat, ingatlah hidupku dulu. Saya hidup seperti ini. Ikutilah aku. Kalian tidak akan ketemu sama saya lagi. Tapi ingatlah teladanku dulu. Saya hidup seperti ini. Ikutilah aku kayak seperti saya mengikuti Yesus. Itulah hatinya di dalam ayat-ayat itu. Ngerti maksudnya?
renungkan masa lalu. Ini bagian pertama di dalam pesan Paulus kepada mereka. Dalam ayat-ayat berikut, kita melihat bagian kedua, ayat 22 sampai 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini, aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. So, perhatikanlah bahwa Paulus kayak mengalihkan fokusnya ke masa kini bagi dia. Masa sekarang. Dua kata pertama, tetapi sekarang. Dan setelah itu Paulus mendeskripsikan dirinya sendiri pada masa itu. Pada masa kini bisa dibilang bagi dia. Ayat 22. Dia adalah tawanan roh. Dia siap untuk mentaati Tuhan meskipun itu susah. Ayat 22 dan 23. Ayat 24. Dia hanya ingin ikut Yesus. Dia hanya ingin hidup bagi Yesus. Itu dia. Kalau kita dapat kayak mendeskripsikan tujuan kehidupan Paulus masa kini, kalau kita ada di situ pada waktu ini. Ini yang dapat kita tulis. Dia hidup bagi Kristus. Dia sudah menyerahkan dirinya sendiri kepada Yesus. Dan pasti pengharapan Paulus ketika dia sharing ini sama para pemimpin Kristen lain dari Efesus. Pasti kerinduannya adalah supaya kamu juga harus begitu. Serahkanlah hatimu secara total kepada Tuhan. Hidup bagi Kristus. Situ bagian kedua. Masih hidup? Semangat. Bagian ketiga, kita menyelesaikan pesan Paulus. Ayat 28 sampai 35. Kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganulir kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya.
perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam ayat 28 sampai 31, Paulus memperingatkan para pemimpin di Efesus tentang guru-guru palsu yang akan datang. Dan dia menyuruh mereka, hai kalian harus menjaga diri sendiri. Jagalah diri sendiri dan apa? Berjaga-jaga. Dan setelah itu, dia bilang ayat 32, Tuhanlah yang memegang kendali. Saya menyerahkan kalian ke dalam tangan Tuhan, kepada anugerahnya. Paulus tahu dia tidak memegang kendali. Tuhan memegang kendali, jadi dia menyerahkan orang yang dia tidak akan lihat, dia tidak akan ketemu lagi. Dia menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. So, bisa dibilang, pesan terakhir Paulus. Nah, ini ringkasan, ada lebih dari ini. Tapi ini ringkasan. Bisa dibilang ada 3 bagian besar. Masa lalu. Ingatlah waktu saya bersama dengan kalian. Saya adalah teladan baik, contoh baik bagi kalian. Ikutilah aku. Dan sekarang, masa kini sekarang. Aku tidak hidup untuk dunia ini, aku hidup untuk Kristus. Dan masa depan akan ada kesusahan, akan ada tantangan, tapi Tuhanlah berkuasa, dia berdaulat, dia pegang kendali. Percayalah kepada dia adalah implikasinya. Nah, sekali lagi, bayangkan saudara malam ini akan berangkat dari kampus dan tidak akan kembali. Tidak akan melihat teman lagi di kampus. Dan saudara diminta, jika saudara bicara tentang masa lalu di kampus, sejak saudara mulai di sini, apakah saudara dapat berkata, sama seperti Paulus, ikutilah teladanku. Saya bukan orang sempurna, pasti tidak ada yang sempurna kecuali Yesus. Tetapi dengan tulus hati saya ingin ikut Yesus. Kalian sudah melihat kehidupanku, ikutilah saya. Apakah kita bisa bilang, nah ini aku. Mungkin ada di antara kita yang bisa bilang, ya, memang tidak sempurna, tapi ini saya. Sejak saya mulai di kampus. Ini masa laluku di sini. Tapi mungkin tidak semua kita begitu. Mungkin ada di sini yang masa lalu mungkin pada awal kita mulai di kampus ini, kita kayak dekat, akrab dengan Tuhan. Kita serius mengenai firman-Nya, kita baca ini terus, berdoa, kita intim dengan Tuhan. Hubungannya itu akrab dengan Tuhan. Tetapi kalau jujur selama beberapa waktu, kita kayak sudah tidak terlalu peduli mengenai persekutuan dengan Tuhan. Kalau jujur, HP lebih berharga di dalam mata kita daripada hubungan dengan Tuhan. Atau mungkin selama beberapa waktu ada kayak dosa yang nyata di depan semua orang.
atau dosa yang sembunyi. Dan hanya saudara tahu mengenai dosamu. Atau mungkin beberapa orang. Tapi itu tersembunyi. Tapi saudara tahu, masa lalumu di sini bukan kayak kehidupan yang layak diteladani, layak diikuti. Atau kalau kita bicara tentang masa kini, apakah kita dapat kayak berkata sama seperti Paulus, aku menyerahkan diriku secara total kepada Tuhan. Aku hidup bagi Kristus. Inilah aku. Saya kira mungkin ada di sini, banyak di sini mungkin. Yang bilang, ya ini aku. Pagi ini saya menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tapi mungkin juga ada beberapa, mungkin banyak. Yang sebenarnya susah untuk menyerahkan segala sesuatu. Segala uang, segala waktu, segala hubungan, segala rencana, mimpi untuk masa depan, segala sesuatu. Mungkin susah. Mungkin kita bilang, ya Tuhan Engkau memegang kendali untuk segala sesuatu kecuali bagian ini. Atau jika kita bicara tentang masa depan, apakah kita dapat berkata sama seperti Paulus? Ya, akan ada tantangan. Akan ada tantangan, tapi Tuhan cukup. Saya percaya Dia. Mungkin ya. Mungkin dengan jujur hati kita adalah saya tahu akan ada tantangan semester depan, tahun depan. Saya tahu akan ada tantangan, tapi Tuhanlah cukup. Saya percaya Engkau. Tak mungkin tidak. Kalau jujur. Mungkin kalau kita berpikir mengenai masa depan, kita langsung ingat masa lalu semua. Bagaimana kita kayak gagal terus menerus, jatuh terus menerus. Dan kalau kita berpikir mengenai masa depan, kita kayak mau putus asa. Pasti saya akan jatuh lagi. Atau ada kayak kekhawatiran. Di mana kita khawatir mengenai hal-hal atau orang-orang. Mungkin keluarga. Kita khawatir mengenai apa yang mungkin akan terjadi. Sampai susah untuk bilang, saya percaya Engkau. Masa depan itu kepunyaanmu. Nah, kita tidak akan berangkat langsung dari kampus sebentar malam yang saya tahu, kecuali ada diskursing yang serius. So, jangan khawatir, kita tidak harus kayak pamit teman-teman hari ini. Tetapi hari ini memang adalah awal semester, jadi ini kesempatan sangat baik untuk merenungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sama seperti Paulus. Dan mungkin Tuhan pagi ini kita berdoa tadi supaya Tuhan bicara. Dia bicara, mungkin pagi ini dia berbicara sama saudara mengenai masa lalu di mana saudara melihat kegagalan demi kegagalan. Mungkin kita rasa sungguh kotor kalau ingat masa lalu. Mungkin kita mau lari dari Tuhan karena kita percaya Dia pasti marah dengan saya, pasti kecewa dengan saya. Mungkin kita rasa tidak layak untuk melayani. Mungkin kita rasa tidak layak untuk menjadi mahasiswa di sini. Dan pagi ini,
Kalau itu adalah kayak pikiran kita, Tuhan ingin saudara sungguh percaya dan tahu bahwa pada momen pertama saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, segala kegagalanmu dan ada banyak dan serius, segalanya terhapus. Kita benar, kita diselamatkan, kita layak di hadapan Allah bukan oleh karena kehidupan kita. Kehidupanmu dan ku sangat kurang tiap hari. Tetapi pekerjaan Yesus, nah itu tidak kurang sama sekali. Dan pekerjaan Dia sudah selesai. Makanya momen ini kita bisa tahu bahwa dosa kita yang serius, besar, banyak terhapus. Dan kita dilayakkan oleh karena Yesus. Pagi ini kalau pergumulanmu adalah masa lalu, Tuhan ingin saudara tahu, peganglah Yesus saja. Jangan pegang hidupmu, sangat kurang. Pegang Yesus saja. Dialah cukup. Percayalah Yesus sebagai juru selamat. Dan menikmati sukacita yang datang dari keyakinan bahwa saya benar di hadapannya. Bukan karena saya cukup, Yesus cukup. Pagi ini, rasakan itu, dengar itu dari Tuhan. Untuk yang bergumul mengenai masa kini, dan mungkin sekarang agak susah untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mungkin ini bukan kita hidup untuk Kristus, kita hidup untuk menyenangkan diri, hidup untuk hal-hal duniawi. Pagi ini Tuhan ingin supaya kita berpaling dari hal-hal yang sangat kurang, tidak memuaskan, dan hidup bagi Kristus. Hari ini jangan buang waktu supaya hari ini tiap kita yang keluar dari pintu itu di belakang dapat bilang, aku menyerahkan diriku sendiri 100% untuk Yesus, aku hidup bagi Dia. Untuk yang bergumul mengenai masa depan, di mana kita sudah putus asa atau khawatir, pagi ini Tuhan ingin supaya saudara tidak putus asa. Jangan, ingatlah, Dia berkuasa. Dia adalah sumber segala kekuatan. Selalu ada pengharapan. Selalu ada masa ke depan. Karena Dia adalah sumber segala kebaikan, kuasa, kekuatan, pertolongan. Dan Dia sungguh mempedulikan kita. Makanya kita tidak usah khawatir mengenai apapun. Besok, 6 bulan ke depan bagi kami, tidak harus khawatir sama sekali. Tuhanlah memegang kendali. Sekali lagi, saya yakin bahwa Tuhan sudah berbicara sama kita oleh karena kita berdoa tadi. Dia setia, Dia menjawab doa. Sekarang ada kesempatan untuk respon kepada Dia. Saya tidak akan minta kalian masuk ke depan atau apapun seperti itu. Saya cuma ingin supaya selama beberapa momen kita semua tutup mata
dan kita respon kepada Tuhan di tempat masing-masing. Tidak usah berdiri, angkat tangan, buat apapun. Kecuali sungguh-sungguh respon kepada Tuhan. Dia sudah berbicara, marilah kita berdoa. Respon kepadanya. Kita berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa sebentar. Tapi sebelumnya mungkin saudara harus mengaku dosa. Sudah ada kesempatan tadi untuk mengaku dosa, tapi mungkin masih ada yang belum diakui. Mungkin sambil kita belajar firman Tuhan, ada dosa yang muncul di dalam pikiranmu. Kita tahu ini tidak wajar. Kita tahu Tuhan tidak mau dosa ini di dalam hidup kita. Dan inilah waktu untuk mengaku itu kepada Tuhan. Mungkin ada banyak dosa dan kita selama beberapa waktu lari dari Tuhan, dan dalam momen ini Dia memanggil saudara untuk jangan lari lagi. Datang kepada aku. Tak mungkin ada sesuatu di dalam hidupmu yang saudara pegang dan tidak mau serahkan kepada Tuhan. Jadi saudara tidak bisa bilang bahwa sekarang engkau hidup bagi Kristus, tapi Tuhan melihat hal itu dan Dia suruh saudara, percayalah aku, supaya bisa 100% sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Atau mungkin ada kekhawatiran mengenai masa depan. Saudara harus kayak mengucapkan kepada Tuhan, saya percaya Engkau, saya siap mengikuti Engkau. Selama beberapa momen silakan ketemu sama Dia. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu di dalam ruangan ini. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada tindakan, pikiran, motivasi yang Engkau tidak lihat. Dan sebelum dunia ini dijadikan, Engkau memilih untuk menyelamatkan kami. Melalui Yesus saja. Kehidupan kami sangat kurang. Tapi pekerjaan Yesus sempurna. Kami berterima kasih bahwa Yesuslah cukup. Yesuslah cukup. Supaya momen ini kami layak di hadapan-Mu. Engkau tidak menolak atau mengusir kami. Engkau menerima, memegang kami dan sungguh mengasihi kami. Tapi Bapa, kami tidak mau hidup di dalam dosa, kami tidak mau main dengan dosa sama sekali lagi. Jadi Bapa, tolong melalui Roh-Mu bantulah kami supaya dosa yang adalah bagian di dalam kehidupan kami sampai sekarang dapat dilepaskan dengan penuh. Kami dapat mengikuti Yesus tanpa halangan tiap hari. Bapa, kami percaya bahwa Engkau sungguh baik, makanya kami tidak harus khawatir kalau kami menyerahkan hidup kami secara total ke dalam tangan-Mu. Engkau baik.
Dan Bapa, kami juga bersyukur karena Engkau memegang masa depan kami. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Bapa, kami adalah milik-Mu. Kehidupan kami adalah milik-Mu. Kerinduan kami adalah hanya hidup bagi Kristus. Bapa, tolong menolong kami tiap hari, termasuk hari ini, untuk memang setia kepada panggilan itu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, suara-Mu yang selalu baik. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup bagi Kristus bukan karena kekuatan kita, melainkan hanya karena anugerahnya kita dimampukan untuk menjadi hamba yang berkenan selalu sampai dengan akhir kehidupan kita. Meresponi firman Tuhan pada siang pagi menjelang siang hari ini, mari bersama-sama kita menaikkan pujian untuk Yesus. 2, 1, 2, 3, 4. Mari bersama kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Verse 1, 2, 3, 4. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun Pre-chorus. Roh-Mu. 1, 2, 3, Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. 1, 2, 3, 4. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku Intro. hamba yang 1, 2, 3, 4. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita kembali mengangkat pujian ini. Bahwa semua Verse. hanya karena anugerahnya. Sehingga hari ini 1, ada. 2, 3, 4. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun Pre-chorus. Roh-Mu.
1, ku bawa 2, hatiku. 3, 4. Penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin Chorus. bertambah. Mengikut 1, Yesus, 2, 3, 4. mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Interlude. Softly. 1, 2, 3, 4. Turnaround. Build. 1, 2, 3, 4. Chorus. Mari bersama-sama kita angkat 1, pujian. 2, 3, 4. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hatiku, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya jadikanku Outro. hamba 1, 2, 3, 4. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7-8, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil persembahan dijalankan di tengah-tengah kita, kita bersama mengangkat pujian, berkat yang tentu Tuhan memberi. Intro. 1, 2, 3. Verse 1. 1, 2, 3,
bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Chorus. 1, 2, 3. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, Intro. memuji 1, 2, 3. Verse 2. 1, 2, 3. Mesra sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat Chorus. beserta. 1, 2, 3. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, Interlude. memuji 1, 2, Yesus 3. Verse 3. Key change up. 1, 2, 3. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi Chorus. anugerah. 1, 2, 3. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus Chorus. selamanya. 1, 2, 3. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus Ending. selamanya. 1, 2, 3. Memuji Outro. 2, 3. selamanya. Dengan kasih, doa syukur, dan juga doa persembahan minta, Bapak Referen Rom Dayun THM. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini anak-anak-Mu sudah beribadah kepada Tuhan. Kami juga sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami semua.
Kami tahu betapa besarnya kasih Allah terhadap kami semua. Hidup kami juga selalu siap mati untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau ikuti jalan Yesus, mau mengikuti jalan Paulus. Walaupun kami lemah, walaupun kami kurang, kami tahu Tuhan pasti mau pakai kami semua untuk kerajaan Allah. Kami sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami. Ini hanya untuk kemuliaan Allah. Tolong supaya persembahan ini dipakai untuk hanya kemuliaan Allah. Juga berkati semua anak-anak yang menyembah, mempersembahkan kepada Tuhan. Walaupun anak-anakmu tidak memiliki banyak hal, tapi mereka sudah berusaha memberikan kepada Tuhan. Tuhan tetap memberkati mereka, menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan Warta Chapel yang akan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Shalom, selamat pagi Jemaat Kapel. Atas nama Majelis Kapel, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reverend Christopher James Luti PhD yang telah menyampaikan firman Tuhan, serta para pelayan yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan Kapel Selasa 24 Februari 2026 adalah ibadah doa dan puasa. Jangan lupa sarapan. Rabu hingga hari Jumat 25 sampai 27 Februari 2026 adalah kegiatan Festival Misi. Yang akan meninggalkan ruang kapel terlebih dahulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu mahasiswa-mahasiswi yang duduk di sebelah kanan saya, tengah, dan seterusnya. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi. Ya, ini luar biasa ya. Saya senang bisa hadir pagi ini dan ibadah kita berjalan dengan baik. Saudara disuguhi penataan pujian penyembahan yang saya kira makin hari makin lebih baik aja. Ya, terima kasih kepada semua tim altar, semua kru yang bertugas untuk mempersiapkan acara, baik pengisi acara maupun yang ada di balik layar. Dan inilah yang kita harapkan, bahwa kampus kita menjadi, karena kita sekolah teologi, maka kita menjadi percontohan. Nah, kesempatan ini saya sungguh senang menyambut Bapak Ibu semua, walaupun tadi agak teduh, di luar agak sejuk, di dalam juga agak sejuk. Ya. Tapi saya mau bicara agak keras sedikit, supaya semangatnya muncul. Ya. Bahwa kita bersyukur awal semester genap, kita boleh dikumpulkan bersama dan hadir di sini hari ini. Minggu yang lalu sudah pelaksanaan registrasi dan minggu ini adalah awal perkuliahan yang diawali dengan kegiatan-kegiatan ibadah, baik hari ini KKR pembukaan, besok doa puasa Sivitas, kemudian Rabu, Kamis, Jumat adalah festival misi. Di dalamnya ada banyak juga kegiatan yang akan memberkati. Nah, karena itu saya sungguh menyambut
semua dosen, semua karyawan-karyawati, meskipun mereka tidak libur begitu ya, kantor buka saja, tetapi ada juga yang memang baru masuk, sehingga saya menyambut semuanya, termasuk menyambut seluruh mahasiswa-mahasiswi yang tidak pulang liburan, tetap disambut karena ini semester. Yang pulang liburan apalagi disambut karena baru saja datang di kota Makassar. Siapa tahu masih ada berkas-berkasnya. Mari kita bersemangat bersama, bersuka cita bersama, mari bertepuk tangan. Terima kasih. Kita sungguh berharap bahwa semester ini akan berjalan seperti semester-semester sebelumnya. Di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, bagi para dosen, karyawan-karyawati, bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi, bagi semua program yang ada dalam kampus kita. Ada begitu banyak program yang sampai hari ini tidak pernah tuntas selesai. Tetapi memang kami tahu bahwa selama kita hidup selalu ada pekerjaan. Kalau saudara mau libur dari pekerjaan, matilah. Saudara tidak akan bekerja lagi karena itulah kata Alkitab. Orang mati beristirahat dari jerih lelahnya. Jadi jangan stres membayangkan, aduh masih ada makalah yang tertinggal semester lalu tapi akan mulai semester baru dan akan mulai menerima silabus di minggu depan dan akan ada lagi makalah baru. Tidak usah stres. Selama saudara kuliah akan ada makalah. Nanti kalau saudara sudah selesai kuliah, mungkin makalahnya berkurang. Tetapi tanggung jawabnya akan hadir dalam bentuk-bentuk yang lain. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh bersyukur atas semua yang Tuhan kerjakan bagi semua. Memang saya tidak ada di sini minggu yang lalu, full minggu lalu ya. Tapi saya hanya ada di 2 hari pertama saja dalam masa registrasi. Dan memang belum sempat juga koordinasi bagaimana berjalannya registrasi. Tetapi tentu minggu ini masih saja bisa dimungkinkan bagi yang mungkin mengalami keterlambatan pengiriman sponsor untuk biaya kuliah. Tentu kami akan buka ruang di minggu ini. Tetapi tolong disesuaikan dengan seluruh agenda kita di minggu ini. Begitu ya, karena kita ada agenda khusus. Agenda khusus di minggu ini yakni selalu kita awali dengan hal-hal yang bersifat mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Itu hal yang selalu kita dahulukan. Tapi kalau ada ruang-ruang di mana saudara melihat ada yang bisa diurus di antara waktu sepanjang minggu ini, silakan juga, tidak masalah. Nah, tentu saya ingin mengingatkan beberapa hal di awal semester ini karena memang kita akan ada rentetan acara juga yang besar di sini, di Makassar dan termasuk ke kampus ini berdampak. Yang pertama memang festival misi di minggu ini, lalu kemudian nanti juga ada kegiatan HCB di semester ini, ada juga kegiatan penggalian Alkitab, pendalaman Alkitab, juga melibatkan pembicara dari luar, dan satu acara puncak, pesta besar Gereja Kemah Injil Indonesia sebagai pembina sekolah ini, yakni yang disebut dengan konferensi nasional. Di mana pada konferensi nasional tanggal 21-24 April mendatang akan berlangsung di Hotel Claro Makassar. Seluruh pemimpin Gereja Kemah Injil Indonesia mulai dari pusat, wilayah dan daerah akan hadir di kota Makassar, kurang lebih 700 orang untuk bersidang. Dalam hal itu kita terlibat sebagai panitia. Kami sudah cukup lama dibentuk, sudah 5 tahun yang lalu mempersiapkan hal ini. Dan tentu kita terlibat di dalamnya. Tetapi ada agenda penting dalam hal itu, yaitu pemilihan Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia yang akan diikuti oleh pemilihan ketua-ketua wilayah, ketua daerah, dan juga pemilihan ketua-ketua lembaga, yayasan di bawah Badan Pengurus Pusat, termasuk sekolah kita. Sehingga di awal saya juga ingin mengingatkan bahwa tahun ini bukan saja untuk Gereja Kemah Injil pemilihan pemimpin, tetapi juga di sekolah ini tahun ini juga akan ada pemilihan pemimpin baru. Karena itu saya titipkan, doakanlah. Doakanlah siapapun yang Tuhan inginkan
untuk meneruskan kepemimpinan yang ada, biarkan itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan saya memang sejak awal periode saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan dosen yang memang bisa untuk maju dalam pemilihan bahwa kita tidak menutup kesempatan. Semua yang memenuhi kualifikasi tentu ada aturannya, regulasinya. Semua yang memenuhi kualifikasi tentu namanya boleh dimunculkan. Tetapi memang ada mekanisme di sana. Kami akan mulai dari sekolah, diteruskan ke yayasan, dan nanti dari yayasan biasanya hanya merekomendasikan tidak 10 nama lagi, tetapi akan turun sampai direkomendasikan ke pusat, dan pemilihan itu terjadi di pusat. Bukan hanya untuk sekolah dalam arti ketua sekolah, tetapi juga adalah ketua yayasan, pengurus yayasan juga, yayasan pendidikan Jafri. Nah, karena itu saya sungguh berharap teman-teman dan seluruh sivitas mahasiswa-mahasiswi doakanlah. Karena ini adalah hal penting. Kepemimpinan selalu menjadi penting. Karena itu menentukan organisasi, lembaga, institusi ini untuk paling tidak 5 tahun ke depan lagi perjalanannya. Nah, jadi tentu ini belum bersifat laporan, hanya bersifat permintaan doa saja. Nanti laporan kami yang lengkap akan disusul tentunya ke Badan Pengurus Pusat Yayasan semuanya pada waktu KONAS itu. Kami sedang siapkan laporan. Dan tadi Bapak Pendeta Christopher sudah menyampaikan di awal. Jadi hari ini belum berpamitan. Ya, belum berpamitan. Jangan kaget kalau semester ini masih ketemu dengan bule ini. Memang masih akan ada. Ya, jadi Pak Kris masih akan mengajar sepanjang semester ini. Kami sudah menggumuli keputusan ini sejak paruh tahun yang lalu. Pak Kris sudah datang, sudah berbicara dengan saya. Tetapi memang beliau punya permintaan, Pak. Saya hanya mau berbicara dengan Bapak, tolong jangan dulu disampaikan kepada orang lain. Sehingga barulah hari ini juga saya mau ngomong. Jangan sampai nanti karena Pak Kris sudah ngomong. Nanti teman-teman pimpinan berkata, wah ini kok Pak Ketua ini sembunyikan hal seperti ini. Tidak. Istri saya juga saya tidak ngomong karena ini adalah keputusan pribadi dalam keluarga dan keluarga Pak Kris. Sehingga saya tidak diberi ruang untuk menyampaikan itu sampai beliau mengizinkannya. Dan minggu lalu beliau telepon, Pak saya akan pimpin kapel, apakah ini waktu yang tepat? Saya bilang oke. Untuk mempersiapkan psikologi kami juga dan tentu kepada mahasiswa. Saya memang yang sudah tahu, sudah lama saya tahu. Bahkan akhir tahun kemarin untuk memastikan bahwa memang akan pindah dalam semester ini adalah semester yang terakhir. Kami sudah pastikan. Tapi Pak Kris bilang boleh menunggu sampai awal semester. Saya bilang oke, boleh menunggu. Ya. Jadi ini tidak tiba-tiba. Jangan dipikirkan bahwa ada sesuatu yang terjadi secara luar biasa. Lalu Pak Kris secara tiba-tiba diusir. Atau Pak Kris secara tiba-tiba mengundurkan diri. Tentu tidak. Ini adalah pergumulan yang panjang. Di mana hati beliau dan keluarga sangat rindu masih melayani di sini. Tetapi memang ini pergumulan sejak beberapa tahun yang lalu ketika anak-anak mereka mulai sekolah. Dan itu pergumulan yang hebat. Pernah juga berpikir mungkin akan mengutus atau mengirim anak-anaknya untuk sekolah di luar negeri. Seperti Pak Endi pernah waktu anaknya masih kecil terpisah dengan anaknya sekolah di Malaysia. Tetapi tentu dengan pertimbangan keluarga Pak Kris, ada situasi-situasi yang mereka pertimbangkan. Mungkin tidak cocok untuk mereka terpisah dengan anak. Karena semua anak itu punya keunikan sendiri. Sehingga mereka merasa penting bahwa mereka harus tetap ada dengan anak-anak. Dan itu sebabnya mereka berjuang. Dan saya mengerti karena setiap waktu Pak Kris datang dan katakanlah curhat untuk kami kemudian berdoa bersama dengan situasi yang mereka alami terkait dengan pelayanan mereka di Indonesia, khususnya di kampus ini. Dan karenanya tentu ini bukan pamitan, tetapi saya mau katakan Pak Kris, Ibu Emi dan anak-anak, meskipun ini belum perpisahan, tetapi kami sangat mengapresiasi, kami sangat menghargai, kami sangat menghormati, dan pada waktu yang sama sangat mengasihi ibu dan anak-anak di kampus. Tetapi
memang ada waktu. Pada waktu yang tepat, seperti Pak Kris sampaikan, maka ini akan terjadi. Sehingga kami memang dengan rela, walaupun sebenarnya kami sudah ngomong-ngomong, tapi saya tidak akan cerita lagi lebih lanjut, karena Pak Kris tadi memutuskan untuk stop saja di situ. Maka saya tidak akan melampaui apa yang Pak Kris ingin sampaikan. Tapi kami pun sudah bercerita untuk lanjutan nantinya. Bagaimana kerjasama kita kalau Pak Kris pulang dan keluarga? Kerjasama akan tetap berlanjut. Karena beliau merasa bahwa beliau adalah bagian dari keluarga besar Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar. Sehingga dalam banyak hal kita masih akan tetap bekerja sama. Termasuk beliau pun juga masih bisa kita libatkan untuk mengajar. Tapi tentu dalam ruang-ruang sebagaimana dimungkinkan berdasarkan regulasi pemerintah. Atau Australia itu tidak jauh dari Makassar. Beliau pun juga masih bisa terbang dari Australia ke Makassar. Karena lebih lama penerbangan dari Makassar ke Nabire daripada penerbangan dari Makassar ke Australia. Kalau ke Nabire bisa bermalam kita 1 malam baru tiba di Nabire ya. Kadang-kadang bisa 6-8 jam. Ke Australia tidak sepanjang itu ya. Indonesia Sekretaris Yayasan Pak Pendeta Simon ada. Kalau ke Sumatera juga sama. Kita berangkat pagi-pagi dari sini, kadang-kadang sore baru tiba di Medan. Lebih cepat saya terbang ke Australia atau saya terbang ke Korea. Naik pesawat yang direct. Wah itu 5 jam saja ke Korea, 3 jam ke Australia. Itu cepat sekali. Tapi ini Indonesia tercinta. Oke, jadi dalam hal ini saya hanya mau menyemangati semuanya. Oke. Apapun situasinya, jalanilah, majulah, hadapilah, dan rumus sukses itu banyak, tapi rumus gagal itu sederhana. Waktu saudara berhenti, saudara gagal. Untuk sukses memang banyak, tidak bisa satu formula. Tapi gagal adalah berhenti, stop, maka gagal. Itu sudah pasti. Maka jangan menyerah. Ya kan? Saudara boleh nyanyi lagu itu, ku tak akan menyerah. Ya kan? Jangan menyerah. Kalau ada teman-teman yang terlihat akan menyerah di semester ini, mungkin sejak awal ini sudah mulai merasa saya akan menyerah, saya akan pulang. Kasih tahu, jangan menyerah. Kawan, jangan menyerah. Oke? Sehingga kita akan lihat bahwa saudara akan selesai juga. Dan ada banyak hal, Pak Kris juga akan senang mendengar bahwa orang-orang atau saudara-saudara yang selama masa pelayanan ini, ya tentu TS-3 sampai TS yang baru ini, kalau yang sudah tamat kan sudah lewat. Paling tidak dia masih akan dengar bahwa, oh ternyata si A sudah tamat, si B sudah tamat, sudah melayani di mana. Dan itu memberikan sukacita, penghiburan dalam pelayanan. Dengan ini saya menitipkan semester ini kepada semua Bapak Ibu dosen dan karyawan-karyawati, mohon kinerja dari semua pihak bahwa mari kita bekerja lagi. Siap untuk semester yang baru, kita sudah masa-masa liburan kemarin dan mari kita siapkan diri, siapkan kesehatan juga untuk semua kita dan keluarga. Dan juga kepada semua unit-unit termasuk Majelis Kapel yang memang menangani kerohanian kampus bersama dengan gereja kampus. Ini sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sekarang. Dan tentu unit-unit lainnya yang terkait dari LMH, LPM, kemudian termasuk BEM di dalamnya. Semua yang ada di kampus, kiranya kita semua bersemangat lagi untuk menghadapi semester baru ini. Masih ada beberapa hal, termasuk minggu depan kami akan menghadiri rapat umum anggota tahunan BMPTKKI, yaitu Badan Musyawarah Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, yang merupakan penghubung dan perpanjangan tangan Badan Penghubung dan Perpanjangan Tangan sekolah-sekolah teologi ke Kementerian Agama, dalam hal ini di Dirjen Bimas Kristen, akan berlangsung di Jakarta, dilanjutkan dengan acara KISTI. Ini adalah konferensi Injil
di STRII, tetapi juga panitianya ini melebur sama. Dan pada waktu itu akan ada peluncuran, launching buku Supremasi Injil dalam Dunia Akademik dan Gereja untuk mengapresiasi pengabdian Ibu Dirjen, Ibu Dr. Jen, selama ini menjadi Dirjen Bimas Kristen. Dan ini adalah buku yang sebenarnya ketiga, ada 2 buku sebelumnya tapi saya tidak ikut berkontribusi di situ. Dan buku ketiga ini akan menjadi buku yang dibahas dalam konferensi Injil di STRI, Pak Stephen Tong. Dan semua kontributor diundang juga hadir untuk menjadi pembicara dalam acara itu. Sehingga mewakili kelompok kita, Pak Ketua Umum Prof. Daniel Ronda akan ada di sana berbicara, Ketua STT Jeffrey Jakarta, Pak Dr. Octavianus Weli juga akan di sana dan saya juga akan di sana untuk itu. Nah, ini semua adalah rentetan kegiatan yang memang akan memberikan tentu banyak informasi termasuk bagaimana arah dan perubahan ke depan, belum lagi dengan semua regulasi pemerintah dari akreditasi. Kita sudah terakreditasi, puji Tuhan, diakreditasi oleh tim Ban PT pada Januari kemarin, tapi hasilnya kita masih menunggu dan sekarang kita mengerjakan borang akreditasi untuk institusi dan S2. Dan baru saja 2 hari yang lalu kami sudah mengikuti lagi sosialisasi untuk instrumen IAPS, instrumen akreditasi program studi 3.0. Jadi terakhir kemarin kita 2.0, sekarang sudah 3.0. Nah, semua perguruan tinggi mulai merasa mengeluh karena mengikuti perubahan cepat itu sulit. Termasuk mereka bertanya-tanya bagaimana dengan kami yang sudah memasukkannya atau bagaimana yang belum memasukkan tetapi sedang mengerjakan, ya harus diubah. Karena 2.0 hanya akan digunakan sampai bulan Maret. Ini saja. Jadi nanti April sudah akan menggunakan 3.0. Nah tentu ini juga informasi, saya mengirimkan itu ke grup-grup akreditasi dan berharap bahwa dari akademik dan grup akreditasi bisa mengikuti kemarin karena memang ada informasi-informasi yang terus kita update terkait dengan pengembangan kampus ke depan. Saya kira ini saja yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk semua tim misi, ya, tanpa terkecuali. Yang terakhir pulang adalah tim misi dari Kaltara. Ya. Jadi itu juga tim yang paling besar. 38 orang. Tapi puji Tuhan mereka semua kembali dengan selamat. Amin ya. Ya. Dan ada tim yang lain, ke Mamasa Pak Kris juga ikut di situ. Ada ke Kupang, ada Eklesia ke Nabire, ada ke mana lagi? Kemarin. Kemana? Mamasa ada, Nabire, Kutai Timur juga, ya. Kutai Timur juga ada tim yang ke Kutai Timur, ya. Pak Aldo ke sana dan tim. Jadi kali ini cukup banyak tim yang kita utus, termasuk yang sebelumnya kita juga sudah ke Kaltara Malinau, kemarin Kaltara tapi daerah Kayan Hilir. Nah, kita berharap bahwa semester ini jika memungkinkan kita utus lagi lebih banyak. Tolong persekutuan-persekutuan menyiapkan dengan baik di tahun ini, di semester ini. Kita harap bahwa akan ada tim yang terutus lagi karena semester ini akan menjadi semester di mana kita menyiapkan penerimaan mahasiswa baru. Dan pelayanan tim misi adalah promosi yang sangat baik. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah terlibat dalam semua acara itu. Baik, demikian yang saya bisa sampaikan. Dan seterusnya saya silakan kepada Wakil Ketua 3 karena akan ada pembacaan surat keputusan ya.